Oke, bahasan kita hari ini adalah tentang if boolean. Apa itu if boolean? If boolean adalah if yang syaratnya berasal dari beberapa kondisi syarat yang digabungkan menggunakan operator namanya operator penggabungan. Jenis operator penggabungan itu ada dua. Satu ini adalah N. Yang kedua OR. Tahu ya bahasa Indonesianya N ya? N itu diartikan dan. Yang ini diartikan atau. Ya, biasalah bahasa Indonesia ya. Kalian ketemu dengan operator penggabungan nanti, kemudian menggabungkannya itu menggunakan perintah N atau perintah OR. Ya, saya punya contoh ya. Ada syarat 1, ada syarat 2, ada penggabungan N dan ada penggabungan OR nanti ya. Ini perhatikan, kalau dua syarat digabung itu jadinya seperti apa? Ingat syarat itu apa sih kemarin? Ada yang bisa jelaskan ke saya enggak? Syarat itu sebenarnya apa sih? Membandingkan sebuah nilai sehingga menghasilkan true atau false. Nah, betul ya. Jadi syarat itu bukan angka biasa, bukan isi sel biasa, bukan, tapi hasil perbandingan. Misalkan syarat 1, ya sebuah hasil perbandingan. Misalkan saya ngomong apakah 4 lebih besar dari 4. Syarat 1, misalkan saya ngomong syaratnya apakah angka 4 lebih besar dari 4. Itu menghasilkan false. Syarat 2 itu juga membandingkan. Misalkan aku apakah sama dengan aku. Ini juga membandingkan. Jadi bukan angka biasa single gitu enggak. Jadi yang namanya syarat itu berarti nanti ada perbandingan dan ada perbandingan. Ada 2 perbandingan, boleh 3 perbandingan. Jadi sebenarnya yang boleh digabung itu sampai apa, Pak? Sampai N perbandingan. Berarti sampai N syarat. Jadi jangan Anda batasi 2 ya. Nanti bisa sampai N syarat, tapi semua ingat syarat semuanya berarti hasil membandingkan, hasil membandingkan, hasil membandingkan. Nah, ini bisa digabung dengan perintah namanya N. Cara manggilnya nanti adalah N, boleh huruf kecil semua, boleh huruf besar semua. Kemudian syarat 1, jadi buka sama dengan N, buka kurung, syarat 1, pembatas, bisa titik koma, bisa koma. Syarat 2, pembatas, syarat 3, pembatas, syarat 4, pembatas, sampai Anda punya berapa syarat? 1, 2, 3, atau hanya 2? Kalau hanya 2 ya Anda tutup. Lihat, kalau syarat 1 jawabannya false, syarat 2 jawabannya true, maka N akan menghasilkan false. N ini mempunyai sifat mutlak, ya. Jadi saya tambahin di sini, sifat N adalah mutlak. Artinya hanya akan menjawab true jika semua syarat true. Jadi ada 2 syarat kan? 2 syarat ini salah satunya kok false, ya N akan menjawab false.
Kapan n akan menjawab true? Kalau dua-duanya true. True, misalkan di sini true. Saya nggak buat perbandingan, saya tuliskan langsung jawabannya. Misalkan di sini true, di sini true. Maka kalau digabungkan dengan n, ini digabung dengan true yang di sini, baru dia akan menjawab true. Salah satu false, maka dia akan bernilai false. Maka dia akan bernilai false. Bisa balik, yang false di sini, yang true di sini, false. Yang true di sini, yang false di sini, false. Jadi true itu baru akan terjadi jika pada posisi n ya, pada posisi n itu true hanya akan terjadi jika dua-duanya, tiga-tiganya, empat-empatnya, semuanya true. Itu baru akan menjawab true. Sebaliknya kalau false, bagaimana? Kalau or bagaimana? Kalau or syarat 1 digabung dengan syarat 2, walaupun salah satunya itu false, ini ada false-nya di sini, dia tetap akan menjawab true. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah atau. Misalkan kamu pilih yang ini atau yang itu, kan boleh milih salah satu. Ini sifat or adalah itu di atas mutlak ya, jangan mutlak ya. Mutlak ketikan saya salah. Sifat or adalah sifat yang fleksibel karena bisa menjawab true jika salah satu syaratnya true. Nah, yang ini mutlak. Jadi salah satu syaratnya true, dia akan true. Kapan dia false? Jika dua-duanya false. Nah, ini kamus ya. Kamus apa namanya? Operator penggabungan. Jadi operator penggabungan akan menjawab true semua menggunakan n jika dua-duanya true. Akan menjawab true kalau pakai or jika salah satunya true. Kapan or menjawab false? Ya, jika semuanya syarat false. Ya, jika semua syaratnya false seperti ini. Ini jawabannya false. Mau pakai n, mau pakai true. Mau pakai n, mau pakai or itu sama-sama akan menjawab false. Karena tidak ada yang bisa dipilih, maksudnya gitu. Ya, bisa save dulu. Nah, kita lihat penggunaannya. Kita lihat penggunaannya. Misalkan saya punya soal seperti ini, kejadian seperti ini. Saya memberikan ujian, ada nilai teori, ada nilai praktek, misalkan gitu ya. Kemudian untuk bisa lulus dari ujian saya, nilai teori dan praktek. Nilai teori dan praktek berarti dua-duanya harus di atas 60. Berarti kan di sini syarat pertama ini syarat pertama lebih besar 60 kan? Ini syarat pertama, nilai teori lebih besar 60, saya gabung dengan syarat kedua apa? F8 juga harus lebih besar dari 60. 60 ke atas, maaf, 60 ke atas itu berarti 60-nya ikut ya. Ya, 60 ke atas berarti angka 60-nya ikut. Itu berarti tanda sama dengannya muncul ya. Nah, ini digabung namanya. Salah satunya tidak lebih dari 60 ya, nggak lulus. Kenapa lulus? Dua-duanya di atas 60. Prakteknya bagus, teorinya jeblok, ya nggak lulus. Ayo bayangkan dulu. Teorinya jelek, prakteknya bagus. Untuk jadi nilai akhir, dia tetap nggak lulus. Ya mungkin dia suruh
ngulang lagi, misalkan ujian tulis gitu kan. Ujian prakteknya sudah bagus, ujian tulisnya jelek. Ya wis ujian tulis, ulang. Tapi intinya kamu belum lulus gitu loh. Itu kalau menggunakan N. Jadi saat Anda menggunakan N baru akan bernilai true kalau dua-duanya true. Nah, seperti ini. Seperti ini. Berarti yang true mana saja? Kita lihat yang true. Nih, kemudian ini. Ya, kemudian ini. Dan ini. Yang true. Karena dua-duanya true. Nah, terus masa true false gini, Pak? Ya boleh dikasih if di sini. Jadi N sampai sini itu akan jadi syarat. Namanya logical test. Ini jadi logical testnya. Lah kalau true berarti apa? Ya lulus. Kalau false berarti apa? Ulang. Ya kayak kemarin, kayak yang soal kemarin. Hanya yang soal kemarin itu kan syaratnya hanya satu. Ini syaratnya juga satu, tapi unsurnya ada dua digabung. Syaratnya itu ada satu loh. Jangan ngomong if ini syaratnya dua loh. Jangan ngomong gitu loh. Syaratnya mana? Ya ini saja syaratnya, segini. Tetapi di dalamnya ada dua. Digabung. Sudah digabung. Maka kalau ditanya ini if majemuk atau if tunggal? If tunggal. Karena syaratnya satu. Kenapa bisa satu syaratnya? Ada dua sudah digabung. Ya, jangan salah kaprah ya. Bedakan dengan if yang kemarin if majemuk. Syaratnya if nanti di dalamnya ada if lagi, di dalamnya ada if lagi, di dalamnya ada if lagi. Yang ini kan if-nya hanya satu. Tapi bekerjanya menggunakan dua syarat yang digabung. Ini harus saya tekankan. Nanti ketemu dengan soal-soal yang ini if majemuk atau if boolean, ini if majemuk atau if boolean. Sebenarnya bisa kamu kerjakan dua-duanya. Nih tak tunjukkan pemakaiannya. Kan? Kalau true tadi lulus, kalau false ulang. Pemakaiannya seperti ini. Pemakaian di soal kemarin bagaimana, Pak? Ada pemakaiannya di soal kemarin. Di mana? Tunjangan istri. Ini tak buat ya tunjangan istri tapi versi if boolean ya. Ya, tunjangan istri tapi tunjangan istri tapi menggunakan if boolean. Bagaimana? Ya, if N dulu ya, N. Kita step by step ya. N apa? Syarat pertama dia harus laki-laki. Syarat kedua apa? Dia harus sudah menikah. Saya nggak memperbolehkan Asdos ngajari Anda ini kemarin. Kalau ada yang tanya ke Asdos, saya ngomong jangan diajari if boolean karena belum sampai. Biarkan mereka berpikir secara majemuk dulu. Ya, biarkan berpikir secara majemuk. Lihat true. Di sini true. Di sini true. Loh, sama saja. Berarti nanti kalau saya pakai untuk syarat, untuk if, saya pakai untuk if di sini, ya mungkin saya buat di kami misalnya if atau di sini aja wis, sini. Ada if di sini. Syaratnya mana? Ya sepanjang ini syaratnya. Kemudian kalau ini berarti apa Pak? Dapat. Kalau yang ini nol, lihat rumusnya jadi sederhana. Bedakan dengan ini. Ngambil ini, ngambil ini, ngambil ini. Kalau ngerti if boolean, rumusnya jadi simple. Ya kan? Nah, ini dapat. Lah, dapatnya tinggal kamu ambilkan dari mana? Dari sini. Nilainya. Tapi latihan 4 jangan kamu jawab menggunakan if boolean. Saya belum memperbolehkan kalian menjawab latihan 4 dengan if boolean. Belum waktunya sebenarnya latihan 4 dengan if boolean. Jadi nanti kalau dikumpulkan
ini tetap dijawab menggunakan if majemuk. Tapi kedepannya setelah Anda belajar if boolean, ini bisa dijawab menggunakan if boolean dengan menggabungkan dua syarat. Seperti itu. Sebentar. Oke, kita lanjut. Sekarang syarat yang OR. Ada nilai absen, ada nilai tugas, ada nilai absen. Absen itu berarti tidak masuk ya. Jadi kalau tidak masuk sekian kali, maka ulang. Walaupun nilainya bagus misalkan. Nah ini pakai OR. Karena suruh milih salah satu. Ini apakah lebih besar sama dengan 60? Syarat 1. Syarat 2-nya bagaimana? Absensi. M8. Apakah kurang dari 3 kali? Berarti lebih besar atau lebih kecil kurang dari itu? Lebih kecil. Ya. Anda juga harus bisa menerjemahkan kata-kata menjadi operator ya. Kurang dari 3, kurang dari, lebih dari. Ya. Jadi kata-kata. Lah ini juga akan menghasilkan true false, true false. Lihat. Ada yang true semua. 70 apakah lebih besar dari 60? Iya. Kemudian 3 apakah lebih kecil sama dengan 3? Iya. Berarti ini true. Yang ini kenapa false? Apakah 52 lebih besar dari 60? Tidak. Berarti ini false. 4 apakah lebih kecil sama dengan 3? False. Dua-duanya false. Dua-duanya false, pakai OR tetap jawabannya false. Jadi salah satu, kalau yang salah satu seperti apa? Ini contohnya. 60 apakah lebih besar sama dengan 60? Ya, true. Yang ini 5 apakah lebih besar lebih kecil sama dengan 3? False. Ini true, ini false. Tetap true. Nah, ini kalau dijadikan if bagaimana? Ya if buka kurung ini syaratnya. Logical testnya ini. Titik koma ini berarti lulus. Ini berarti ulang. Yang ngulang itu cuma 1. Yang sisanya lulus semua. Kenapa? Ada yang syarat yang terpenuhi, maksudnya gitu. Ada syarat yang terpenuhi. Ya. Nah, itu teori tentang if boolean. Nanti Anda bisa manfaatkan untuk ini. Contohnya kayak gini. Tunjangan anak diberikan pada pegawai. Nah, ini buat sama seperti tadi, Anda boleh membuat kolom bantuan dulu untuk mencerna ini. Jadi soal yang tadi latihan 4 ini dinaikkan levelnya di sini. Masih tentang tunjangan anak. Tentang tunjangan-tunjangan yang tadi hanya simple, ini dinaikkan levelnya. Di dunia kerja ya yang seperti ini yang nanti malah jadi persoalan harus Anda selesaikan. Nah, ini dijawab dengan if boolean. Ada 2 syarat yang digabung. Contohnya seperti ini. Hanya diberikan bagi pegawai yang masa kerjanya kan berarti ini. Lebih dari 2 tahun dan statusnya kawin. Tidak laki-laki perempuan lagi ini. Tapi masa kerja lebih dari 2 tahun, statusnya kawin. Ya, dapat tunjangan anak. Berarti syarat masa kerja dan syarat status pernikahan itu digabung. Itu awalnya. Kalau itu terpenuhi berarti dapat tunjangan. Berapa tunjangannya? 15.000 per anak.
Tapi ada syarat maksimum 3 anak. Nah, berarti di posisi dapatnya itu baru kamu gunakan rumus lagi. Berapa jumlah anaknya? Jumlah anaknya 1 ya 1 kali 15.000. Jumlah anaknya 2 kali 15.000. Jumlah anaknya 3 kali 15.000. Jumlah anaknya 4 3 kali 15.000. Karena maksimum hanya 3 anak. Lah kalau sudah menikah tapi belum punya anak, bagaimana? Ya 0 kali 15.000. Ayo, ini tantangan untuk kalian. Dicoba dulu. Ya, nanti kalau kesulitan, boleh konsultasi dengan saya, dengan Mas Yoga, dengan Mas Tovan. Ya, jangan disia-siakan waktunya. Kedepannya, kalau kalian sudah dapat jawaban, juga jangan langsung puas. Kalau bisa, hapus atau biarkan buat file lagi. Coba Anda cerna sendiri. Ya, tidak tanya maksudnya berkali-kali sampai Anda paham. Oh, maksudnya gini, soal ini maksudnya gini. Kalau diganti persoalannya, insya Allah nanti kalian tetap ngerti. Ya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Saya kasih teorinya dulu. Ya. Saya pengen tahu kalian nanti seberapa kuat cara berlogikanya. Di pertemuan hari Selasa, kalau benar-benar sudah montok ya, nanti kita bahas lagi. Tidak apa-apa. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.